Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Vega Perdana dari kelas IF22A dengan NIM 22416255201206. Di sini saya akan membuat tugas video presentasi yang menjelaskan proses analisis data dan pembangunan model prediksi penyakit jantung menggunakan support vector machine atau SVM berdasarkan dataset dari UC Heart Disease. Di sini datasetnya ada dari Kaggle. Selanjutnya kita buka Kaggle-nya. Di sini ada dataset Heart Disease Cleveland UC. Pada dataset ini terdapat 13 atribut, yaitu ada umur, jenis kelamin, CP, threshold BPS, kolesterol, FBS, restesigi, talak, exang, old peak, dan yang terakhir ada condition. Jika outputnya 0 sama dengan tidak terkena penyakit. Jika outputnya 1, dia terkena penyakit. Selanjutnya akan ke codingan. Di sini saya menggunakan Google Colab. Yang pertama yaitu kita mulai mengimpor pustaka yang dibutuhkan. Pandas digunakan untuk memanipulasi data, sedangkan Matplotlib dan Seaborn membantu kita membuat visualisasi grafik untuk memahami pola-pola dalam data. Untuk request ini mengambil data dari web. Kemudian kita memuat dataset dari Google Drive. Dataset ini berisi atribut klinis pasien seperti usia, jenis kelamin, tekanan darah, dan kolesterol yang nantinya akan digunakan untuk memprediksi apakah seseorang memiliki penyakit jantung atau tidak. Datasetnya yaitu Heart Cleveland. Setelah diimport, di sini muncul dataset ada 296 dataset. Selanjutnya, dari 296 dataset ini kita cari apakah ada data yang missing value atau data kosong. Namun, setelah dicari, tidak terdapat data atau nilai yang kosong. Berikutnya yaitu kita mencari data yang duplikat. Setelah dicari, tidak terdapat data duplikat atau 0. Selanjutnya yaitu visualisasi distribusi target, perbandingan pasien dengan penyakit jantung dan tidak. Di sini kita menggunakan diagram batang. Visualisasi ini menunjukkan distribusi yang cukup merata, sehingga model tidak akan cenderung berat sebelah. Sini conditionnya 0 sama dengan tidak sakit, jika 1 itu sama dengan sakit. Selanjutnya yaitu ada analisis berdasarkan gender, perbandingan gender pasien dengan penyakit jantung. Jumlah pasien laki-laki jauh lebih tinggi. Ini bisa jadi karena dari gaya hidup atau faktor resiko genetik yang berbeda. Selanjutnya yaitu kita kelompokkan kolesterol ke dalam rentang. Di sini hitung jumlah pasien dalam setiap kategori kolesterol berdasarkan kondisi. Kolesterol adalah salah satu indikator penting dalam penyakit jantung. Di sini kita kategorikan kadar kolesterol pasien menjadi beberapa rentang dan kita lihat bagaimana distribusinya berdasarkan kondisi pasien. Ternyata pasien dengan kadar kolesterol tinggi memiliki kecenderungan lebih besar mengalami penyakit jantung. Selanjutnya itu ada heatmap korelasi antar fitur. Sebelum membangun model, penting untuk mengetahui seberapa besar hubungan antar fitur. Heatmap ini menunjukkan korelasi antar variabel numerik dalam data. Kita bisa melihat bahwa beberapa fitur memiliki korelasi cukup kuat terhadap condition, misalnya yaitu talak dan old peak. Selanjutnya yaitu kita import toolnya. Train split ini untuk membagi data. SVC itu yaitu model support vector machine.
dan metriknya ini yaitu akurasi laporan dan confusion metric. Untuk membangun model klarifikasi, kita gunakan library scikit-learn. Kita akan memanfaatkan algoritma SVM yang dikenal sangat baik untuk pemisahan kelas dalam data dua kategori. Selanjutnya pada bagian ini yaitu split data, fitur yaitu X dan target yaitu Y. Data kita pisahkan menjadi dua bagian, data latih sebanyak 80% dan data uji sebanyak 20%. Ini dilakukan agar kita bisa melatih model sekaligus mengujinya dengan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kita gunakan SVM dengan kernel linear yang cocok untuk data yang bisa dipisahkan secara garis lurus. Setelah dilatih, kita uji model dan testing. Selanjutnya, setelah kita menggunakan kernel linear atau SVC, kita latih modelnya. Di sini terdapat setelah dilatih terdapat akurasi yaitu 90%. Pada classification report, pada bagian 0 precisionnya yaitu 84%, recall-nya 100%, F1 score-nya 91% dan supportnya 32. Pada bagian 1 ini precisionnya 100%, recall-nya 79%, F1 score-nya 88% dan supportnya 28. Jadi akurasi dari data ini yaitu 90%. Kesimpulannya, secara keseluruhan model SVM mampu memprediksi kondisi penyakit jantung dengan akurasi yang baik. Visualisasi dan eksplorasi data juga memberikan banyak insight berharga seperti pengaruh kadar kolesterol, usia, dan gender terhadap resiko penyakit jantung. Proyek ini menunjukkan bahwa teknik machine learning bisa menjadi alat bantu yang kuat untuk diagnosis awal dan pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.